I'm in love. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Pendidikan Akuntansi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Cindy Febriana Munte dengan NIM 72531420012. Perkenalkan, saya Yohana Sebastian Sihaan dengan NIM 725314221. Perkenalkan, saya Musafa Limun Batang dengan NIM 72531420018. Perkenalkan, nama saya Samuel Lebil Tojulu dengan NIM 725244211. Pada kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menganalisis dan meneliti bagaimana ketidaksempurnaan pasar dan intervensi pemerintah di Kota Medan. Halo semuanya. Apa sih ketidaksempurnaan pasar? Ketidaksempurnaan pasar adalah kondisi ketika mekanisme pasar tidak sesuai dengan prinsip persaingan sempurna. Dalam teori ekonomi, pasar yang sempurna hanya mungkin terjadi bila terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen, informasi pasar dapat diakses dengan mudah, dan tidak ada hambatan untuk masuk maupun keluar dari pasar. Namun, kenyataannya kondisi tersebut jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaksempurnaan pasar biasanya muncul karena adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan lebih besar, baik sebagai penjual maupun pembeli, sehingga dapat mengendalikan harga. Setelah mendapat penelitian, ternyata kelompok 7 mendapatkan studi kasus 3 yang dimana menganalisis tentang ketidaksempurnaan pasar dan peran intervensi pemerintah di Kota Medan. Selanjutnya, kami akan berdiskusi untuk mencari lokasi atau tempat yang dapat kami analisis atau kami survei untuk membahas studi kasus 3. Kan kita udah mendapatkan studi kasus 3 nih. Jadi kita kan studi kasus 3 itu tentang ketidaksempurnaan pasar. Dari kalian ada nggak ide kira-kira ke pasar mana yang akan kita kunjungin untuk meneliti studi kasus 3 tentang ketidaksempurnaan pasar? Nah, kalau dari kau apa? Mungkin dari aku kita ke pasar Sambu aja. Sambu, nggak ke Jawa ya? Kalau dari kau? Dari aku, pasar Sukarame aja kok. Di mana itu? Di lulusan dari Unimed sini kan bisa Ke ini ya? Ini lebih jauh lagi. Terus kemana lah kita ini? Lebih bagus, saranku sih apa aja pasar Betis karena jaraknya lebih dekat. Cuman yang mencuri perhatianku itu dia pasarnya itu, misal dia pasarnya itu kayak kebersihannya kurang, besar kan? besar itu ramai pengunjung lah. Nah, saya itu nyamanannya belum tentu. Kita tanya dulu keamanannya gimana. Tapi kira-kira ada nggak menurutmu di situ apa salah satu faktor yang bisa kita ambil untuk kita teliti dari mana pasar itu tidak sempurna gitu?
apa gitu, mungkin ada dari keamanannya, kemacetan, atau mungkin dari banyak masalahnya lah, entah pengelolaan sampahnya kayak gimana gitu. Ya aku sih, yang gue tahu sih satu kemacetan di depan MTC kan sering kan, malahan tiap hari lah ada macet gitu, tiap jam lah. Itu kedua mengenai kebersihannya itu kurang. Tiga itu keamanannya ini masing-masing tempat itu masing-masing posisi lah, masing-masing posisi kayak utara atau apa gitu tidak ada yang menjaga gitu. Berarti bisa lah kita buat sebagai penelitian kita di pasar itu ya. Bagaimana? Bisa cocok. Tapi sekarang kita buat dulu apa yang ingin kita tanyakan kepada pembelinya, penjualnya, pengelola pasar, keamanannya, atau petugas kebersihannya mungkin, dan kita bisa tanyakan apa peran pemerintah atau intervensi dari pemerintah atau kebijakannya dari pemerintah untuk ketidaksempurnaan pasar ini, dan apa mungkin cara mengatasinya, saran dari pemerintah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Kira-kira dari kalian apa pertanyaannya? Kalau dari aku sendiri sih mungkin dari kondisi pasar itu ya, apa lingkungan pasarnya, keamanannya. Kalau dari kalian? Kendala Yang saya menyalami beli penjual gitu lah. Mungkin dari keamanannya juga, bagaimana cara kita pergi ke pasar itu, apakah jalan-jalannya bagus atau enggak. Kalau dari kamu? Kalau dari aku mungkin dari petugas kebersihannya, dia gimana dia cara menangani kondisinya. Soalnya aku tiap ngelihat kondisi di MMTC itu banyak buah-buahnya atau apa yang kebuang gitu, jadi kotor wilayahnya. Dan nggak kurang dibersihkan gitu ya, atau Iya. jadi dibiarkan berserak kayak gitu. Jadi menurutku juga itu apa ya, kurang dalam menjadi pasar yang sempurna gitu. Jadi sekarang lah kita kunjungin pasar MMTC, bisa. Halo guys, jadi sekarang kita mau ke mana? Ke pasar MMTC ya guys. Kita mau ngapain? Kita mau survei pasar. No, bukan survei pasar. Kita mau wawancara. Oke. Halo semua, kini kami telah berada di mana tempat kami meneliti dan menganalisis bagaimana ketidaksempurnaan pasar ini. Kini kami telah berada di pasar sayur buah MMTC. Yuk simak video kita selanjutnya. Halo guys, hari ini saya udah ketemu dengan pembeli dengan kakak siapa? Maisa, Ini? Bintang. Bintang, dengan kak Maisa dan Bintang. Kak, saya mau tanya ini kak tentang bagaimana kondisi harga barang di pasar ini. Karena kakak kan barusan beli tomat ya. Ya. Bagaimana kondisi harganya kak? Cukup terjangkau untuk anak kos ya, dari ketimbang di warung. Sudah terjangkau ya kak? Ya. Warga kos. Itu apakah kakak merasa nyaman terhadap keamanan saat berbelanja di pasar ini? Apakah ada tindak kriminal atau semacamnya? Jujur kurang nyaman ya, pembelinya agak judes, jadi agak malas gitu belanja di sini. Penjualnya agak judes, jadi agak malas juga. Nah, judes ya kak? Tapi Oh, ya, tindak semuanya kalau Iya. kriminal entah apa gitu kak ada? belum. Sejauh ini belum pernah lihat. Pernah lihat? Ya. Selanjutnya kak, aku mau nanya, apakah kakak merasa nyaman di pasar ini nggak? Kalau nyaman ya, Kayak dari, cukup aja kan. misal ini kan banyak di sini kan banyak sampah-sampah ini. Apakah kakak merasa nyaman atau gimana? Enggak, kalau dari kebersihan kurang nyaman sih. Kurang nyaman. Baunya pun nggak enak auranya di sini. Oh, baunya kurang nyaman. Ya, Itu kak, apa yang kakak harapkan ke depannya untuk pasar ini? ya. Buat penjualnya tolonglah kami beli di sini, nggak usah marah-marah. Nah, ya Iya. terus ini agak dibersih, jangan kotor-kotor kayak gini. Jadi kalau belanja pun nggak enak. Disediakanlah tempat sampahnya. Iya. Terima kasih ya kak. Oke.
kakak siapa? Dengan kakak Indah Ombi. Daumi. Kami ada tugas kuliah tentang ketidaksempurnaan di pasar MMTC ini. Kira-kira menurut kakak pasar MMTC ini udah pasar yang sempurna apa belum? Kalau dibilang sempurna juga bisa dibilang juga tidak sempurna. Karena tergantung dari harganya. Aku mau nanya nih kak, kira-kira kak sering nggak merasa kalau harga barang di pasar ini ditentuin oleh mekanisme pasar yang adil? Atau ada pernah. pihak tertentu yang biasanya menguasai pasar, entah pembeli ataupun penjual? Nah, sering banget seperti itu. Kalau kayak gitu kira-kira solusinya apakah? Ya itu solusinya ya tergantung kita sendiri. Misalnya kan kayak pedagang maunya gimana, pembeli maunya gimana. Terus yang kedua, aku mau tanya juga, kalau di sini kan ini pasar besar ya kak. Terus sering nggak di sini pas mungkin kalau mau ke sini aksesnya itu mungkin macet arah mau ke sini gitu. Terus Kalau juga bilang akses dari jalur jalan mungkin ya sering paling macet. pagi sering macet ya. Iya. Kalau macet kayak gitu ada nggak kak pembeli itu jadi apa namanya nggak kesini Nggak gitu? mau Iya. beli. Ada seperti itu. Banyak sekali orang seperti itu gara-gara macet udah pindah ke yang lain daripada menunggu lama bosan kan biasa seperti itu. Terus yang ketiga, kira-kira kendala apa yang sering kali kakak hadapi saat berjualan? Contohnya mungkin persaingan pasar, sepinya pembeli, atau modalnya kakak sendiri Modalnya kadang kan kalau dibilang bisa juga sih dari modal, bisa dibilang dengan harganya sekarang, apalagi kayak cabai sekarang harganya menaik, kalau orang bilang itu naik daun. Terus yang keempat, kira-kira bagaimana tanggapan kakak terhadap fasilitas yang disediakan di pasar ini? Terus juga apa yang kakak harapkan ke depannya? Ya kalau dibilang fasilitasnya sih ya lumayan lah ya. Kalau misalnya ada kehilangan atau misalnya keadaan kita yang gimana, ada CCTV gitu kan. Terus kalau bisa sih lebih maju lagi lah. Misalnya jangan lagi kayak gini parkir di mana-mana, kita bisa hilang kendaraan. Atau mungkin yang kayak ini kita yang berjualan pun mungkin makin sempit kalau dibilang. Kalau kayak gini, kira-kira ada nggak kak kontribusi atau kebijakan dari pemerintah Kurang tahu tentang kalau pasar ini? tapi ya kadang sih ada aja yang mau, misalnya kalau ada yang mau ibaratnya kayak dari pedagang-pedagang yang lain mau istilahnya kayak apa ya, kayak demo gitu bilangnya, oh aku harus maunya seperti ini, pasar kita harus seperti ini supaya makin maju. Berarti dari pemerintah sendiri ada mungkin kontribusinya? Bisa ke- ada aja, bisa juga tidak. Karena tergantung masing-masingnya, tergantung orang di sekitaran pedagang sama pembeli sepertinya mau apa. Kira-kira sejauh ini ada kak apa namanya mungkin pedagang yang nggak puas dengan dagangannya, kayak mungkin sering sepi, Ada. bahkan nggak sama sekali nggak terjual? Ada kayak kemarin saya punya tetangga, dia baru buka, dia baru jualan. Dia bilang sepi, udah mau nggak mau tutup. Ya namanya kalau baru-baru biasalah saya bilang. Tapi kan kalau memang mau ini ya lanjut aja. Namanya kita yang berdagang ada kalanya rugi untung itu biasa. Apalagi kalau di sayur kan biasanya itu kan 2 hari kan cepat layu, nggak bisa dipakai seperti itu. Ya kak, itu aja yang mau aku tanyakan. Sebelumnya makasih banyak Sama-sama. udah mau menjawab pertanyaan dari aku. Oke sayang. Makasih ya kak. Oke, terima kasih.
bertanya dengan Bapak siapa? Kristiana Sibuan. Pak, izin kami ingin bertanya tentang materi ketidaksempurnaan pasar dan intervensi pemerintah di Kota Medan. Kami mengambil salah satu pasar yang ada di Medan ini yang dekat dengan kampus kami, yaitu Pasar MMTC. Sebelumnya Pak, kami izin bertanya tentang keamanan di pasar ini. Kira-kira apa ya bentuk gangguan keamanan yang sering Bapak alami di pasar ini? Kalau bentuk gangguan pernah terjadi seperti pencurian, tetapi tetap bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan ada juga pernah berselisih paham tentang barang antar pedagang dan pembelinya, tetap juga bisa kita selesaikan. Yang kedua, menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki agar pengunjung merasa lebih nyaman saat berbelanja di pasar ini? Ya, kalau menurut saya mungkin lebih berpatroli lagi lah mungkin ya di seputaran pasar raya agar untuk memperkecil ruang keributan atau ketidaknyamanan pengunjung atau pedagang. Kira-kira Pak, kalau misalnya tentang keamanan pasar itu adakah dari pemerintah kebijakan tentang keamanan pasar? Kalau dari pemerintah cuman kayak sering kita lakukan, contohnya penangkapan pencurian dari pemerintah ya kita adukan ke pihak kepolisian. Dan itu permasalahannya diselesaikan secara hukum atau kekeluargaan? Itu kan kembali lagi tergantung ke pedagang dia. Kalau pedagangnya memang mau untuk secara kekeluargaan ya dilakukan perdamaian secara kekeluargaan. Cuman kalau korbannya si pedagang ini tidak mau ya lanjut ke hukum yang berlaku. Satu pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya ke MMTC ini kan jarak mungkin sekitar sini paling anak-anak kos ya Pak. Lalu kalau misalnya yang di luar anak kos mungkin dari luar daerah Medan Tembung ini, Medan Pancing ini, Medan Estati. iya. Kira-kira ada nggak Pak kemacetan gitu yang dialami atau entah lahan parkir atau apapun? Kalau kemacetan sering terjadi ya di jam-jam pulang anak sekolah, pulang-pulang orang kerja itu sering terjadi kemacetan di depan MMTC kan jalan Pancing tuh. Kadang mereka maulah masuk ke komplek untuk menghindari kemacetan. Mungkin itu aja lah mungkin kalau mengenai tentang kemacetan di seputaran Pasar Raya MMTC. Ya Pak, itu aja yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Oke, sama deh. Pak, izin foto. Halo Kak, Ya, kenalkan namanya siapa? namanya Neti. Kak Neti. Kak, kami ada tugas pengantar ekonomi mikro yang menganalisis suatu bentuk pasar, gimana dia pengelolanya, kebersihannya, keamanannya. Nah, Kak, dari petugas kebersihan ya Kak? Ya. Mohon bertanya Kak, kira-kira bagaimana ya Kak kerjasama antara pedagang dengan petugas kebersihan dalam menjaga lingkungan yang tetap bersih dan kondusif? Kalau kerjasamanya di antara pedagang sama petugas kebersihan, kalau bisa pedagangnya ini nggak usah buang sampah di sembarang tempat. Misalnya kalau kami kan ada antara blok A, B, C gitu kan. Kalau bisa membuangnya itu di pinggir-pinggir lokasi tempat pedagangnya, jangan di tengah-tengah. Jadi kita pun yang membersihkan pun sama yang menjualnya pun enak gitu, sama-sama menjaga gitu. Yang kedua, kira-kira apa ya Kak harapan petugas kebersihan di pasar MMTC ini agar tetap kondusif terhadap kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kebersihan pasar? Harapan kita gimana ya? Sama-sama saling mengerti lah antara pemerintah sama kita. Kalau bisa
gaji kita di UMR kan kalau bisa, karena tunjangan ekonomi sekarang kan semakin banyak ya, antara kebutuhan keluarga kayak yang udah berumah tangga kan, anak, kebutuhan dapur juga meningkat. Jadi kalau bisa gajinya lah sama tunjangan-tunjangan yang lainnya kalau bisa mencukupi. Oke Kak, itu aja pertanyaan dari kami. Ya. Sebelumnya terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Nggak Terima kasih apa-apa. Kak. Ya, sama-sama. Dengan Bapak siapa? Siapa? Oh, Getri. Getri. Baik, sekarang sebelumnya maaf mengganggu waktunya Pak. Kami mau bertanya seputar tentang pasar. Yang pertama pertanyaannya, apakah ada mekanisme pengaduan dari pembeli maupun pedagang terkait masalah pasar kayak seperti kriminalitas? Ada. Kira-kira apa tanggapannya Pak? Tanggapan Bapak untuk mengatasi Oh, kita kan ada pos pengaduan itu Pak. Jadi biasanya kalau ada sesuatu itu pasti kembali tanpa masalah kriminal, masalah bidang barang atau apa pasti ke pos pengaduan. Nah, dari pas pengaduan menghadap ke Bapak atau Security. langsung ke Security. Yang kedua, bagaimana cara Bapak sebagai pengelola menangani pedagang kaki lima yang berjualan di luar area resmi pasar? Ya, kita sih kalau ya kita pasti apa ya Pak? Dengan jalur musyawarah kita panggil kalau kita coba gabung, kalau dia merasa nggak mau ya pasti kita kasih tahu yang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana upaya Bapak sebagai pengelola dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pasar yang mungkin ada yang kurang memadai? Kalau sama pemerintah kan nggak ada ya, karena di sini kan berpilih pasar, bukan di bawah pilih pasar, kita murni swasta. Kalau di pemerintah ya kita kewajiban kita aja banyak, retribusi yang wajib dibayar itu kewajiban. Jadi kalau kerjasama dengan pemerintah sih ya 100% sih enggak sebenarnya, karena kita swasta. Berarti turut tangannya pemerintah nggak sampai ke pasar? Enggak, karena itu swasta. Tapi yang kita lakukan tuh apa kewajiban kita penuhi. Karena izinnya kita turun di pengolahan pasar dan ada terus ya retribusi pajak-pajak yang perlu wajib dibayar, pendapatan daerah yang wajib kita bayar. Oke, Pak, itu aja dari kami. Ya Pak, kasih saja. Kasih Pak, kasih banyak waktunya. Sekian video penelitian dan analisis kami mengenai ketidaksempurnaan pasar dan intervensi kebijakan pemerintah di Kota Medan dengan lokasi yang kami pilih di Pasar MMTC. Melalui intervensi tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan pasar, melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, sekaligus mendorong terciptanya pemerataan dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidaksempurnaan pasar adalah suatu bentuk kegagalan mekanisme pasar yang membuat alokasi sumber daya menjadi tidak optimal. Sedangkan intervensi pemerintah hadir sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut dan memastikan bahwa pasar berjalan demi kepentingan bersama. Tetapi sayangnya di pasar MMTC ternyata tidak ada turut campur tangan pemerintah. Hanya saja pihak pengelola pasar dan juga para pedagang tetap menjalankan tugasnya untuk membayar pajak.